Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Priambodo dari kelas 02 SAKP 017. Di sini, di video pertama ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Electronic Business. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian elektronik. Elektronik adalah kata serapan bahasa Inggris, yaitu elektronik, yang artinya alat yang dirancang dan dibuat menggunakan sistem elektronika. Ilmu yang mempelajari elektronik dinamakan elektronika. Contoh elektronik yaitu radio, TV, perekam kaset, VCD dan DVD, robot, smartphone, dan laptop. Kemudian manfaat benda elektronik. Yang pertama, menyediakan peralatan penting untuk bekerja. Kedua, memudahkan penyelesaian pekerjaan. Ketiga, membantu menghemat waktu. Keempat, memudahkan proses komunikasi. Dan yang kelima, memberikan kenyamanan yang dibutuhkan. Kemudian peran teknologi informasi dalam bisnis, yaitu memudahkan CRM. Teknologi informasi pun menciptakan beberapa bot atau layanan komunikasi otomatis yang bisa melayani pelanggan secara langsung dengan cepat. Selain itu, CRM juga bisa menyimpan data kronologis pelanggan sebagai rekod kegiatan mereka. Kemudian memudahkan manajemen sistem informasi. Terakhir adalah kemudahan dalam manajemen sistem informasi dalam suatu perusahaan. Data yang disimpan bisa digunakan secara efektif dengan menggunakan sistem informasi. Kemudian ada memudahkan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi selalu menawarkan kemudahan dalam komunikasi seperti penggunaan aplikasi messenger atau email. Kemudian sumber informasi bagi bisnis. Teknologi menyediakan berbagai informasi yang berharga dan sayang dilewatkan bagi suatu bisnis. Sistem manajemen data. Arsip bisnis atau perusahaan yang selalu identik dokumen-dokumen dalam bentuk kertas kini berubah menjadi data digital yang tersimpan dalam komputer perusahaan. Kemudian permasalahan teknologi informasi dalam bisnis, yaitu kurangnya keamanan dari pekerja dalam faktor internal, data hilang dan downtime, permasalahan data backup, belum familiar dengan penggunaan cloud, dan teknologi yang tidak efisien. Kemudian komponen penunjang teknologi informasi. Yang pertama, komputer. Komputer yang dilengkapi paket perangkat lunak kantor dan produktivitas memungkinkan pekerja untuk menulis surat, menganalisis informasi keuangan, mengirim dan menerima email, dan merancang presentasi penjualan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah program yang dirancang secara khusus untuk bisa menyediakan fungsionalitas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga, jaringan komputer. Beberapa komputer sering dihubungkan untuk membentuk jaringan. Hal ini memungkinkan orang dalam suatu organisasi berbagi informasi, menyediakan gudang pusat untuk menyimpan dokumen, atau bagi orang untuk berkomunikasi menggunakan email di dalam kantor. Kemudian ada pengertian dari bisnis. Kata bisnis diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa berarti urusan, bisnis, usaha, perusahaan. Pemasaran online adalah cara mempromosikan produk dengan memanfaatkan platform online yang diakses melalui internet. Di antaranya sebagai berikut, yaitu Facebook dan Twitter serta Telegram, Instagram dan TikTok serta YouTube, marketplace dan blog serta email marketing. Kemudian ada fungsi dan kelebihan pemasaran online. Yang pertama, jangkauan lebih luas. Kedua, menjangkau audiens yang lebih spesifik, biayanya lebih murah, membangun hubungan baik dengan pelanggan, dan yang terakhir membantu untuk menggapai prospek yang lebih baik. Kemudian pengertian e-business. E-business adalah gabungan dua suku kata, yaitu elektronik dan bisnis, yang berarti kegiatan bisnis berbasis online. Manfaat bisnis. Pertama, memperluas pasar. Memanfaatkan layanan digital, melebarkan cakupan pendistribusian barang dagangnya dan menjangkau dari berbagai daerah. Kemudian praktis. Konsumen yang ingin membeli barang atau jasa dapat melihat katalog dan informasi mengenai produk melalui internet. Kemudian menghemat biaya. Dapat menghemat nominal pengeluaran mulai dari biaya komunikasi, operasional hingga pemasaran. Kemudian terakhir, meningkatkan citra. Dapat lebih efisien dalam menggerakkan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan. Kemudian ada jenis e-business. Yang pertama, customer. Pada jenis ini konsumen menjual atau memasarkan produk pada konsumen lainnya. Kemudian yang kedua, bisnis to consumer. Jadi to consumer jenis ini biasa dilakukan oleh perusahaan yang memasarkan produk dan jasanya pada konsumen secara langsung melalui teknologi digital. Yang ketiga, consumer to business. Kebalikan dari business to consumer, di mana pada model ini konsumen lebih aktif melakukan praktik jual beli produk hingga bertransaksi. Yang terakhir, business to business. Transaksi antar produk dilakukan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Semua proses jual beli dilakukan secara online. Kemudian ruang lingkup e-business, yaitu what. Secara fisiologis, e-commerce merupakan bagian dari e-business. Where
E-bisnis dilakukan di mana saja, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses atau akses channel. Kemudian why? Penerapan konsep e-bisnis secara efektif memberikan keuangan bagi perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat, yang secara tidak langsung meningkatkan level pendapatannya. Kemudian yang wow, siapa saja yang melakukan e-bisnis? Kemudian ada e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce merupakan seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan lewat media elektronik. Kemudian ada manfaat e-commerce, yaitu jangkauan luas, tidak terbatas waktu, biaya relatif murah, penjual tidak selalu menyediakan stok produk, mempermudah pengelolaan transaksi dan pengiriman. Kemudian ada konsep e-commerce, yang pertama automating, kedua streamlining atau integration, yang ketiga publishing, yang keempat interaction, yang kelima transaction. Kemudian ada jenis e-commerce, yaitu business to business atau B2B. Adalah jenis e-commerce yang digunakan saat terdapat perusahaan yang menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain. Contohnya Electronic City, Ralali, dan Beach. Yang kedua, business to consumer atau B2C merupakan istilah yang digunakan saat terdapat perusahaan yang menjual produk atau jasa ke konsumen. Contohnya Lazada, Blibli, dan Shopee. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C adalah istilah yang digunakan untuk transaksi jual beli antara dua individu secara online. Contohnya OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Istilah ini digunakan saat seseorang menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya freelance, Upwork, dan e-stock. Yang kelima, business to public administration atau B2A. Sekilas B2A mirip dengan B2B, hanya saja pihak yang terlibat dalam e-commerce ini yaitu perusahaan dengan lembaga pemerintah. Contohnya Klui dan Ekala. Yang keenam, consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce ini menyerupai C2B, hanya saja transaksinya dilakukan oleh individu dengan institusi pemerintah. Kemudian ada pengertian marketplace. Marketplace adalah suatu aplikasi atau website yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat pertemuan antara penjual atau pembeli, tetapi juga transaksi pembayaran. Manfaat marketplace itu jangkauan yang lebih luas, memiliki banyak relasi antar pedagang, tempat berkumpulnya para pembeli, ongkir gratis, promosi tidak dipungut biaya, dapat bertukar informasi dan strategi. Kemudian kelebihan marketplace, yaitu potensi market jauh lebih besar dan luas, lebih dapat meyakinkan pembeli, tidak memerlukan strategi pemasaran, fitur marketplace pengelolaannya jauh lebih mudah. Kemudian ada kekurangan marketplace, brand owners yang lemah, future pencarian yang tidak tertarget, persaingan yang ketat, counter marketplace yang lemah, pasar terbatas. Kemudian ada jenis marketplace, yaitu marketplace horizontal adalah mekanisme yang dapat memperjualbelikan beberapa jenis produk yang masih saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kedua, marketplace vertikal adalah sebuah media marketplace yang dapat memperjualbelikan satu jenis produk yang didapatkan dari berbagai sumber. Yang ketiga, marketplace global adalah sebuah media marketplace yang dapat memperjualbelikan beragam jenis produk yang berbeda dan didapatkan dari banyak sumber. Yang keempat, marketplace konsinyasi adalah jenis marketplace di mana penjual hanya menyerahkan hal-hal penting kepada marketplace seperti detail produk dan informasi lainnya ke pihak marketplace. Yang kelima, marketplace murni adalah marketplace yang hanya berfungsi sebagai penyedia tempat bagi penjual untuk mempromosikan produknya sekaligus memberikan fasilitas pembayaran. Sekian dari saya untuk tugas video pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.